Masih dalam tahap normalisasi sumber air di Perumdam Pasaman Barat, kita masih lanjut melakukan normalisasi setelah selesai air dingin, kemudian pinaga, batang pinaga, dan sekarang kita lanjut ke sumber air sapi udang. Sapi udang yang berada di Ladang Rimbo, tepatnya di Lubuk Landur, Nagari Lubuk Landur ya, Nagari Persiapan Lubuk Landur. Jadi kita akan melakukan melihat dulu sumbernya, intake-nya, kemudian akan dilakukan penelusuran terhadap jaringan transmisi sampai ke jaringan distribusi. Ikutin terus kegiatan kami dalam normalisasi sumber air di Perumdam Pasbar ini. Tetap semangat! Semangat! Salah satu satwa endemik di hutan hujan tropis di Indonesia ini adalah jenis kalong, yaitu kelelawar yang berbadan besar. Kalong ini biasanya makanannya adalah buah-buahan. Pada malam hari, sore hari mereka mencari buah karena mereka adalah jenis hewan nokturnal, jadi mencari makan di malam hari. Kalau siang hari mereka berkumpul dan tidur di pohon-pohon yang mereka pilih khusus. Sekarang ada di pohon jenis, mungkin itu jenis ara ya. Tapi disitulah biasanya berkumpul kalong pada siang hari. Saat kalong terbang dari tempat pohon dia hinggap, dia sengaja mengelilingi tempat ini karena mungkin terganggu dengan kehadiran kami. Pemandangan sangat indah. Ini adalah buah pohon benda. Benda kalau orang Sumatera Barat sering menyebut pohon taro. Tapi dalam bahasa Indonesia adalah benda namanya. Buah ini biasanya kalau dalam keadaan muda biasa disayur. Tapi kalau sudah tua keras seperti ini. Sering dimakan oleh mamalia atau primata di hutan hujan tropis. Saya lihatin, Pak. Sayur lah. Inilah kondisi intake sumber air dari sapi udang ini di Ladang Rimbo. Nampaknya sumber mata airnya masih banyak yang keluar dari luar ya, tidak full masuk ke bak penampungan kita. Kemudian juga masih terjadi overflow di bak penampungan ini, artinya air dari sumber ini ke jaringan transmisinya belum maksimal jalannya. Kenapa terjadi overflow? Nanti coba kita telusuri jaringan transmisi ini apakah ada masalah atau penyumbatan atau penyempitan. Jadi setelah kita lihat ke dalam intake-nya, dalam bak intake ini di sumber sapi udang ini, nampaknya memang perlu dilakukan optimalisasi karena banyak kebocoran ya. Kemudian juga akar pohon ada masuk ke dalam, ini perlu nampaknya perbaikan lagi.
banyak yang perlu dibenahi. Mudah-mudahan dengan dibenahinya kita normalisasi sumber sapi udang ini, air yang bersumber dari sapi udang ini bisa optimal lagi dimanfaatkan oleh pelanggan kita, baik yang ada di Lubuk Landur, kemudian Padang 7, Sukamenanti, dan sebagian dari Sepang 4. Inilah program selanjutnya akan kita kerjakan. Inilah salah satu kebocoran ya di intake sapi udang ini. Air yang keluar dari dasar lantainya cukup besar ya, karena kebocoran inilah salah satu menyebabnya kurangnya pasokan air untuk sumber dari sapi udang ini. Kita nanti coba perbaiki. Padahal ya ini walaupun bocor sebesar ini masih terjadi overflow, berarti ada masalah di jaringan transmisi kita. Akar pohon yang berada di dalam indeks sapi udang ini. Kalau tidak segera kita keluarkan, bisa mengikuti bak indeks sapi udang ini. Jadi setelah kita sudah melihat bak penampungan intake kita di sapi udang, sekarang kita lanjutkan menelusuri jaringan transmisinya sampai ke bawah ke jaringan distribusi yang disalurkan ke pelanggan nanti, biar kita tahu apa masalah yang ada di jaringan transmisi ini. Salah satu jaringan transmisi kita ditemukan ditimpa pohon tumbang ya. Jadi setelah kita lihat ke bawah, gepeng juga. Jadi mungkin ada kemungkinan di sini terjadi penyempitan. Jadi nampaknya ini harus kita potong ya, dengan menggunakan gergaji mesin ya. Jadi sudah nampak satu masalahnya setelah kita telusuri jaringan. Inilah salah satu mungkin yang perlu kita perbaiki. Ya.
potong itu. Jadi ini salah satu lagi yang kita temukan, pipa GI kita yang tertimpa pohon tumbang ya. Jadi sudah diganti dengan PVC, tapi nampaknya barangkali ada penyumbatan di sini karena air masih keluar dari sini. Jadi ini juga nanti perlu kita perbaiki. Jadi inilah dulu pernah ditimpa pohon. Jadi di sini terjadi penyumbatan dan sudah diganti dengan pipa PVC. Jadi nampaknya mungkin PVC-nya kita cek lagi kalau bisa diganti lagi dengan pipa GI. Inilah salah satu jeram yang ada di aliran Batang Toman ini. Nampaknya sangat bagus untuk arung jeram. Kalau lihat tingkat kesulitannya, ini bisa menjadi kesulitan tingkat level 4. Satu lagi ditemukan kerusakan yang titik mengurangi debit air, itu air ini dulunya air palpe atau pembuangan angin di sini. Sekarang nampaknya rusak ya, atau dirusak kita nggak tahu. Yang jelas dari sini sekarang sudah keluar air yang mengakibatkan tekanan tentu ke bawah berkurang. Jadi ini perlu diperbaiki. Inilah mungkin kedepannya perlu kita pikirkan ya, karena pas di jalur pipa kita, pipa PVC ini, di sini pula jalur jalan kendaraan. Kita nggak tahu kenapa harus pas di jalur PVC kita. Kendalanya kemarin sudah pernah pecah ya, karena dilindas oleh kendaraan yang melansir buah. Mungkin ke depan kalau bisa, karena pipa ini adalah jaringan transmisi untuk saluran air masyarakat banyak, diharapkan sama-sama kita menjaganya. Jangan seperti ini menjadi jalan pas di ban kendaraan.